Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abah Rian. Jangan kaget. Salam waras dari saya. Ya waras, waras, waras. Semoga pada waras semua. Amin, amin, amin. Tenang. Karena kalau kita gerasak gerusuk itu tidak akan mendapatkan solusi dalam hidup ini. Jadi tenang ya gitu. Oke, sebelum konten video ini saya mulai, jangan lupa tekan tanda subscribe-nya, tanda like-nya, dan berikan komentar yang positif. Bagi kalian sudah yang menekan tombol subscribe, yaitu tanda loncengnya, cukup sekali saja, jangan mentang-mentang nonton video tekan lagi gitu tanda subscribe-nya, jangan gitu. Ini mohon maaf ya. Ya, istilah memberitahukan kepada orang yang tidak paham ya. Intinya apabila sudah menonton video saya, jangan menekan tombol tanda lonceng lagi, tanda subscribe lagi gitu. Kalau yang sudah menekannya, tapi kalau yang belum, tekan tanda loncengnya. Jadi jangan setiap mau nonton video tekan subscribe. Ya jangan. Kenapa? Itu akan hilang. Jadi cukup sekali aja menekan tanda subscribe-nya ya. Cukup sekali saja. Begitu juga menekan tanda jempol like-nya. Cukup sekali saja, jangan dua kali. Jangan setiap nonton video konten-konten saya itu menekan terus tanda subscribe-nya, like-nya gitu. Itu akan hilang. Jadi bagi yang belum menekan cukup sekali saja, dan bagi yang sudah menekan jangan menekan lagi tanda loncengnya. Jadi subscribe saya itu menurun. Nah, karena ini menurun nih. Gitu ya. Mohon maaf ini ya, ini sekedar ya apa namanya ya info saja gitu. Jadi konten saya ada satu lagi yaitu namanya Bung Rian. Nah itu konten saya juga, konten YouTube pertama saya. Begitu juga di konten YouTube saya pertama saya yang bernama Bung Rian itu cukup sekali aja gitu. Menekan tanda subscribe-nya. Kalau udah menekan jangan menekan lagi gitu ya. Ya. Begitu juga tanda like, kalau udah menekan sekali jangan menekan lagi. Jadi mentang-mentang nonton video tekan tanda subscribe-nya. Jangan, cukup sekali aja. Kalau dia sekali nonton, ketika menonton video lagi jangan menonton lagi gitu. Karena tanpa adanya dukungan dari kalian, konten-konten saya dan channel-channel saya ini tidak akan berkembang. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, membalas semua kebaikan kalian semua. Amin, amin, amin. Oke, untuk mengenai konten video kali ini mengenai dapur. Tuh dapur. Nah, saya tuh sering ya kalau mau buat konten-konten itu ada di dapur. Kenapa? Dapur itu adalah jantungnya rumah ya enggak. Kalau kamar mandi adalah hatinya rumah. Iya, karena tanpa ada jantungnya rumah, hambar gitu. Hambar kalau nggak ada dapur, karena dapur itu tempat beraktivitas ketika perut kita keroncokan, ketika dahaga kita haus pengen ngopi segala macem. Nah, tempat diskusi juga bagus. Iya, tempat beropini, kalau bahasa sekarang tempat ngebacot. Di dapur bagus. Ya mohon maaf ya, bagus gitu. Dan kamar mandi adalah hatinya rumah, tempat membersihkan diri kita gitu. Ada apa sih membahas dapur? Ternyata dapur itu adalah rumah sehat buat semua orang. Kalau kalian punya dapur, itu rumah sehat buat kalian gitu. Ternyata di dapur itu adalah rumah sehat buat penghuni rumah itu. Dan dapur itu ternyata ada banyak obat yang insya Allah dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Wow, alhamdulillah. Kita lihat di dapur tuh banyak rempah-rempah. Salah satunya kalau kita lihat itu ya kemungkinan banyak lah pasti ya, orang punya bawang putih ya enggak. Waduh, bawang putih itu bagus, bawang putih ya buat ngilangin masuk angin. Dengan cara apa? Dengan campur minyak kelapa, odor otomatis kita punya banyak minyak kelapa, terus bawang putih diparut sama bawang merah diparut, dicampur aja bawang putih sama bawang merah itu diparut. Kenapa? Itu adalah termasuk jenis herbal itu tidak ada overdosisnya, tidak ada gitu. Tidak ada komplikasi obat, tidak ada gitu. Jadi piring kecil ya enggak, campur minyak kelapa sedikit ya, atau setelah itu
ulek ya itu ya, bawang putih sama bawang merah diulek. Ini kalau orang yang senang dikerok, nah setelah udah diulek rata-rata diaduk-aduk, boleh dipakai langsung dikerok ya, dioleskan ke badan-badan gitu. Kalau orang nggak senang kerok, dioles-oles aja buat anak-anak, buat dewasa itu nggak apa-apa. Di bagian perut, di bagian berikat ya, punggung, leher boleh gitu. Insya Allah ya itu. Nah, bawang putih juga bisa dikonsumsi gitu. Tidak hanya bikin nasi goreng aja, bisa dikonsumsi ketika kita lagi meriang ya enggak, lagi meriang gitu, meriang darah maupun meriang urat gitu. Kok tidak bawang merah itu dosisnya rendah. Nah, jadi kita menggunakan bawang putih saja, karena saya biasa mengkonsumsi bawang putih ya. Nah, jadi dengan cara apa, dikupas dulu kulitnya, setelah itu diiris secara kecil ya, kecil secara miring. Nah, setelah itu kalau boleh ditelan secara langsung dan dicampur air putih hangat kita minum langsung. Nah, boleh juga dikunyah kalau kuat ya, kalau kuat karena itu pedas gitu, dia juga apa, enak gitu ya. Nah, kalau bisa mau kunyah kita jangan napas gitu ya, insya Allah rasa enaknya, rasa pedas sudah pasti ya, nggak terlalu lah gitu ya, istilahnya langsung dikunyah langsung. Nah, diminum air putih hangat. Terus cara kedua yaitu, nah, gelas yang sudah berisi air panas. Air panas nih, air udah mendidih, dimasukkan ke gelas ya, cukup segini aja ya, ukurannya cukup segini aja, cukup segini ya, cukup segini ya, ini cukup segini. Nah, setelah itu dicampur sama gula merah itu ya, bawang putih ya, nggak boleh diulek, campur gula merah. Buat apa fungsinya? Buat ketika perut kita ini mengalami tidak enak, tidak nyaman gitu, bagus itu gitu, itu bagus gitu. Juga bawang putih itu juga buat memperkental hormon ketika seseorang lagi sulit mempunyai anak, boleh mengkonsumsi bawang putih. Kalau mencret, yang lebih efektifnya lagi itu dosis pertama ya, metode pertama tadi campur bawang putih. Yang metode kedua itu gula merah, tapi jangan campur air panas ya, campur air biasa aja, gula merah campur sagu itu cukup 2 sendok, air segini. Jangan pakai air panas, air biasa aja. Gula merah ditumbuk-tumbuk sampai rata, setelah itu diaduk, setelah itu diminum. Kalau sagu nggak ada, pakai terigu. Nah, pakai terigu juga bagus. Insya Allah yang mencret itu bahasa umum mencret atau diare, sering buang air besar, insya Allah hilang. Karena saya juga kalau ketika lagi mengalami diare ya enggak BAB terus bahasa ininya mencret, itu saya menggunakan gula merah campur sagu dan air putih biasa, jangan air putih dingin atau air putih hangat. Silakan, kalau sagu nggak ada pakai terigu, silakan dicoba. Nah, apalagi banyak macam-macamnya dapur, kalau kita sebutin satu persatu ya enggak, 2 hari juga nggak cukup tapi nggak apa-apa, yang penting-penting aja ya yang saya yang saya jabarkan. Cabai itu termasuk herbal ketika penciuman kita kurang tajam, lidah kita nggak berasa ya kan. Nah, untuk mengaktifkan, memacu biar kita semangat makan, itu boleh cara kunyah, tapi jangan telan, dibuang lagi. Nah, ketika lidah ini sudah tersentuh cabai dan diterangsang oleh cabai tadi, enggak, insya Allah itu akan berfungsi, lidah kita mendapatkan rasa dan penciuman insya Allah akan ada, dan semangat makan tiba-tiba makanya ketika orang lagi kurang sehat ya, mau makan ini tuh nggak enak, dia mencari makanan yang pedas-pedas. Sebab apa? Buat merangsang gitu, buat merangsang nafsu makan gitu. Apalagi kunyit gitu. Jadi jangan direbus di dalam panci kunyitnya ya enggak. Kunyit ya enggak, itu diiris secara miring ya, miring, dimasukkan ke dalam gelas. Setelah itu gelas yang sudah mendidih dalam panci dimasukkan ke dalam gelas, langsung diaduk sampai rata segini ya, ukurannya segini aja ya, gelasnya ukuran segini, ini segini aja. Dan setelah hangat boleh langsung dikonsumsi, langsung boleh diminum ketika sudah hangat. Fungsinya buat apa sih kunyit? Buat perut juga, apabila perut kita ini kurang nyaman gitu ya. Terus kalau ada rasa mual ke ulu hati, itu mual ke ulu hati, campur kencur, nggak apa-apa, kunyit campur kencur. Kenapa? Tidak ada komplikasi dalam permasalahan pengobatan herbal. Herbal itu tidak ada overdosisnya, dan cara konsumsinya pun nggak ribet gitu. Boleh sesudah makan dan boleh sebelum makan, dan bagusnya sebelum
makan bebas ya. Dan konsumsinya waktunya kapan aja, bagus ya waktunya kapan, ketika kita mau tidur dan sesudah bangun tidur. Dan tetapi kalau ketika lagi kita mengalami pada saat itu penyakit yang kita alami, nggak harus menunggu bangun tidur dan mau tidur, langsung digelak saja, dibuat saja tadi apa yang saya sudah infokan tadi gitu. Yaitu ya kalau main cerah tuh bagus ya, gula merah sama sagu. Nah, kalau sagu nggak ada pakai terigu, tapi jangan dicampur pakai air panas, dicampur pakai air biasa aja, jangan pakai air dingin juga ya gitu. Dan banyak lagi macam-macamnya. Wah, darah kita kurang ini nih, greges, daun serai boleh. Caranya bagaimana? Ya sama, jangan direbus di dalam panci, jangan daun serainya gitu, dipotong secara miring ya, miring-miring. Kenapa harus miring? Biar dapat intisarinya. Kalau lurus itu gak dapat intisarinya. Itu ilmu yang saya dapat seperti itu. Iya. Yang saya jalani seperti itu, karena saya juga pernah mengkonsumsi apa yang saya sebutin tadi gitu. Setelah itu tuh dimasukkan lah daun serai ke sini ya, atau masukin, nah diaduk-aduk. Nah, airnya cukup segini, tuang ya, yang sudah air dari panci gitu ya, yang panas ini masukin, diaduk-aduk. Dan boleh campur garam kasar. Garam kasar buat apa? Buat tulang, tapi harus garam kasar ya. Garam kasar tuh buat tulang tuh bagus ya, diaduk-aduk. Kalau daun serai sama garam kasar tuh bagus. Insya Allah kalau greges badan kita itu ya, seperti itu. Kalau ada madu campur madu. Kalau ada gula merah pakai gula merah, karena gula merah itu buat stamina, biar kadar gula kita itu ada gitu ya, biar nggak lemes gitu. Gula merah boleh ya, atau gula aren juga boleh gitu. Dan timun, nah timun nih ya udah otomatis ya, di rumah rata-rata orang punya timun. Buat apa sih timun? Timun tidak hanya untuk wajah aja, tapi ternyata bisa juga untuk menstabilkan ketika seseorang mempunyai darah tinggi, darah rendah, dan kolesterol. Itu boleh, jantung atau dengan ada urusan lambung, timun. Karena kalau kita nggak ada rezeki buat beli buah pir ya, itu kan buat lambung itu bagus ya buah pir. Nah, dengan timun aja nggak apa-apa gitu, dengan cara iris, dengan cara langsung juga nggak apa-apa gitu. Kalau lebih pengen cari keluar lagi, apa itu, daun kelor. Nah, daun kelor jangan direbus di panci, caranya juga sama, di dalam gelas tadi, gelas yang sudah berisi air panas, dimasukkan daun kelornya. Boleh diminum sama daun-daunnya nggak apa-apa ya, dimakan gitu daun-daunnya nggak apa-apa. Insya Allah itu buat penyakit gula dapat sembuh, dan juga kolesterol, dan berkaitan dengan darah. Dan banyak lagi macam-macam rempah-rempah yang bisa dijadikan obat di dapur, itu banyak itu. Insya Allah ya, insya Allah kalau kita yakin, air putih pun bisa menjadi syifa. Air putih pun bisa menjadi syifa. Apa itu syifa? Menjadi obat. Kalau kita yakin gitu. Karena semua penyakit datang dari Allah, dan Allah juga lah yang menghilangkan penyakit itu. Yang penting kita mempunyai sifat roja. Apa itu roja? Optimis, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Oke, saya membuat konten video ini tidak bermaksud menyinggung ya banyak orang atau menyinggung pihak-pihak lain, tidak gitu kan. Tujuannya saya adalah hanya memberikan info kesehatan ya. Kalau ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf lahir dan batinnya. Intinya ya, menggambarkan wawasan apa yang saya punya, yang saya miliki, yang saya diberikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa memberikan kepada saya pun tidak akan perlu memberikan keilmuan dan wawasan apa yang saya ketahui gitu. Silakan dicoba, tapi jangan lupa tekan tanda subscribe-nya, like dan komentarnya ya di channel YouTube saya, channel Abah Rian dan Bung Rian. Jangan setiap nonton video ditekan tanda lonceng subscribe-nya, jangan, cukup sekali saja, karena kalau sampai 2 kali itu akan hilang dan tidak ada hasil subscribe-nya lagi gitu. Oke. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan di konten video ini. Insya Allah konten video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Ternyata di dapur itu adalah rumah sehat buat banyak orang. Nah, ternyata di dapur itu
ada obat yang insya Allah dapat menyembuhkan semua penyakit gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.